Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Faikah Nabiurisra dengan NIM 2504 1070 171. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang asbab al-nuzul Quran atau asbabun nuzul. Asbab al-nuzul Quran atau asbabun nuzul secara ungkapan yaitu asbab an-nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Ungkapan asbab an-nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, seperti halnya asbab al-wurd secara khusus digunakan bagi sebab terjadinya hadis. Banyak pengertian dari asbab al-nuzul itu secara terminologi yang dirumuskan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama, menurut Az-Zarqani. Menurut Az-Zarqani, asbab an-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Dan yang kedua, menurut As-Sabuni. Menurut As-Sabuni, asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Yang ketiga itu menurut Subhi Sholih, asbab an-nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Dari para pendapat ulama di atas dapat saya tarik kesimpulan bahwa asbab an-nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka memperjelas dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada turunnya ayat tersebut. Lanjut, yaitu ke fungsi asbabun nuzul. Di asbabun nuzul terdapat beberapa fungsi. Yang pertama itu membantu memahami makna ayat Al-Quran. Yang kedua itu mengetahui konteks turunnya ayat. Yang ketiga itu menghindari kesalahan penafsiran. Dan yang keempat, mengetahui hikmah dari hukum yang diturunkan Allah. Lanjut materi yang berikutnya, yaitu macam-macam asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid, yaitu beberapa sebab turunnya ayat Al-Quran tetapi satu ayat yang turun. Dan yang kedua itu ta'addud an-nazil wa al-sabab wahid, yaitu satu sebab turunnya ayat Al-Quran tetapi beberapa ayat yang turun. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu contoh asbabun nuzul. Contoh asbabun nuzul itu terdapat di dalam dua surat, yaitu pertama Quran surat Al-Baqarah 219, yaitu berisi tentang menjelaskan hukum khamar dan judi. Dan yang kedua itu turun karena sahabat bertanya kepada Nabi tentang hukum khamar dan judi. Dan surat kedua yaitu Quran surat An-Nisa 43 yang berisi tentang larangan sholat dalam keadaan mabuk. Dan
turun setelah seorang sahabat Nabi itu membaca ayat dengan salah saat menjadi imam karena dia mabuk. Dan yang terakhir itu urgensi asbabun nuzul. Urgensi asbabun nuzul itu memiliki 4 urgensi. Yang pertama itu mengetahui hikmah penetapan hukum Islam. Yang kedua itu memahami ayat yang sulit dipahami. Yang ketiga itu menentukan apakah ayat bersifat umum atau khusus. Dan yang terakhir membantu menghafal dan memahami Al-Quran lebih mudah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa asbabun nuzul itu ialah sebuah peristiwa turunnya Al-Quran yang melatar belakangi seiring dengan penerimanya wahyu Nabi Muhammad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.